Ya, selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketemu lagi kita di acara kesayangan kita, Chatterbox. Setelah 2 hari off dan 2 hari nggak konten. Alasannya karena pulangnya sampai benar ya. Oke. Jadi kemarin, jadi selama 2 hari 2 hari terakhir ini saya pulangnya sore terus teman-teman, sampai di Jakartanya sore ya kan. Rabu kemarin saya sampai di rumah itu di atas jam 4 karena hujan kan. Saya baru turun dari bus Transjakarta. Baru turun dari bus Transjakarta udah hujan cuacanya. Jadi dengan sangat terpaksa kemarin saya Rabu kemarin lah naik gokar pulang, padahal deket. Tapi karena kondisi cuaca jadinya terpaksa harus naik gokar dan nggak ke masjid juga maghrib isyanya karena kemarin capek banget dan juga hujan. Nah kemarin hari Kamisnya tanggal 30 saya kemarin juga pulangnya juga sampai sini udah agak sore, sampai sini jam berapa ya, asar lah kira-kira saya udah sampai di sini jam berapa, jam 3 sorean kalau nggak salah, jam 3 sorean lah sampai. Itu pun juga kondisi cuaca udah hujan, jadi karena saya capek banget ya, saya tepar banget ya kan, jadinya hujan juga, lagi nggak ke masjid lagi. Nah kebetulan alhamdulillah hari ini Jumat tanggal 31 Oktober 2025, hari terakhir ayah sambung saya kerja, karena 1 November besok hari Sabtu beliau pensiun, udah pernah bakti dari Kemenko PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, atau dulu Kemenko Kesra, Kesejahteraan Rakyat ya. Dan hari ini ya biasalah upacara ini purna bakti. Purna bakti ayah sambung saya. Ya. Dan keadaan mulai 3 November 2025 akan beda banget teman-teman. Ya kan? Tapi konon katanya sih ayah sambung saya bakal dijadikan tenaga ahli di kantor staf presiden, konon katanya. Dan diurus langsung oleh Menko PMK Profesor Pratikno. Katanya sih begitu yang saya dengar. Ya saya sih cuma bisa berdoa mudah-mudahan di ACC diterima dan benar-benar dijadiin tenaga ahli di kantor staf presiden, walaupun ya statusnya mungkin sudah non struktural ya. Nah, kalau non struktural itu dia biasanya mengikuti jabatan dari pejabat KSP-nya, dan itu juga mengikuti jabatan dari presiden gitu. Nah, mudah-mudahan kepala staf presiden atau chief of staff dari Presiden Prabowo Subianto yang sekarang dijabat Pak Kodari ya, bisa terimalah ayah sambung saya jadi tenaga ahli profesional atau tenaga ahli non struktural di sana. Amin, Allahumma amin ya. Nah kalau tenaga ahli itu gak tentu datangnya sesuai dengan kebutuhan aja gitu, karena kan non struktural sifatnya gitu. Kalau saya sebenarnya mau aja bantu ya, tapi saya hanya punya koneksi di Gubernur Jakarta 4
Pak Pramono Anung lewat teman-teman saya. Ada satu teman saya, kebetulan beliau ini adalah kaki tangannya dari Wagub Jakarta, Bang Dul, Bang Haji Rano Karno, namanya Mbak Dini Mudiani, orang GMNI dia, senior PDIP. Dan satu lagi Bung Ciko Hakim, Cyril Raul Hakim. Nah, beliau kan kita tahu sendiri sekarang menjadi staf khusus bidang komunikasi atau alias jubir dari Pemprov Jakarta. Jubir dia Pemprov Jakarta yang sekarang. Gitu teman-teman. Jadi relasi saya cuma mentok di Gubernur Jakarta aja, Pak Pramono Anung gitu. Nah, saya bisa punya gitu. Sebenarnya mau aja saya bantu, cuma karena saya nggak diminta ya wes. Bisa tuh mau bantu jadi tenaga ahli dari Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung. Sebenarnya nggak apa-apa kalau Anda masih mau menyebut jabatan Gubernur DKI Jakarta, nggak apa-apa, karena kan posisi Jakarta sebagai ibu kota ini kan masih berlaku, ya kan? Karena keputusan presiden pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara itu kan belum ditandatangani sampai saat ini. Baik itu di akhir masa kepresidenannya Pak Joko Widodo atau Pak Jokowi, maupun di sekarang di masa kepresidenannya Bapak Prabowo Subianto. Kenapa? Karena yang saya lihat ada perbedaan prioritas. Kalau Presiden Prabowo ini beliau kurang memprioritaskan IKN. Ya, dan IKN itu memang akan hanya menjadi sekedar ibu kota politik. Ya, kurang lebih kayak Washington DC lah. Jadi hanya kurang lebih kayak Washington DC dan Canberra lah di Australia. Ya, jadi semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan erat dan rapih dengan pemerintahan, dengan politik nanti akan ditaruh di sana semua. Itu tadi kayak skemanya tuh kayak kalau nggak Washington DC, Canberra, dan Den Haag. Den Haag atau The Hague itu di Belanda, di Nederland. Nah, Den Haag atau The Hague itu adalah ibu kota politik. Ibu kota politik dari Belanda atau Nederland. Ya, ibu kota politik dari Nederland. Ya, atau Belanda. Jadi semua kegiatan yang berkaitan rapih dengan pemerintahan, dengan politik di Belanda itu ditaruh di sana. Sementara Amsterdam itu adalah ibu kota resminya. Nah, tapi Amsterdam ini lebih ke ibu kota resmi yang berperan sebagai sentra kebudayaan, sentra niaga atau ekonomi, sentra bisnis, dan sentra non politik dari Nederland atau Belanda gitu. Nah, itu yang dianukan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk IKN. Skemanya seperti itu. Jadi IKN hanya akan jadi ibu kota politik gitu. Nah, Jakarta bagaimana statusnya kita nggak tahu, teman-teman. Apakah Kepres benar-benar pindah resmi ke sananya, ditandatangannya atau enggak, kita nggak tahu. Karena saya lihat memang Presiden Prabowo ini, kalau boleh saya katakan, kurang dia memprioritaskan tentang IKN. Jadi apalagi kan anggaran untuk IKN ini kan dipotong secara besar-besaran, ya kan? Jadi kita nggak tahu ke depannya nanti bagaimana. Masih misteri lah fate dari IKN ini. Masih sangat misterius lah. Gitu. Si goib fate tentang IKN kita. Karena gini ya teman-teman ya, Anda boleh mentafsir bahwa IKN itu adalah proyek ambisius dari Pak Jokowi sebagai proyek legacy yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi dalam masa kepresidenannya.
Walaupun kita tahu sendiri dari segi perencanaannya belum diperlukan. Saya lihat masih banyak yang agak sangat prematur perencanaannya. Dan juga saya concern juga mengenai biayanya. Biaya dan luasannya. Luas itu dia adalah luas nomor 2 setelah Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Kalau Palangkaraya kan luasnya dia 2.850 km persegi. Itu luas banget kota Palangkaraya itu. Nah, IKN ini 2.500 km persegi. Kan besar banget itu. Ya, kan besar banget itu. Bukan kecil loh, besar. IKN itu besar banget. Walaupun sebagian besar lahannya adalah lahan konservasi. Konservasi karena IKN itu berdiri di hutan. Berdiri di hutan. Gitu. Berbeda dengan Palangkaraya yang berdiri di atas tanah gambut. Kalau IKN itu di hutan berdirinya. Belum lagi itu statusnya ada sebagian adalah hutan lindung. Nah, IKN ini dibangun dengan biaya kurang lebih sekitar 400 triliun rupiah, teman-teman. Memang jauh lebih kecil sih dibandingkan anggaran bansos kemarin pas pemilu 497 triliun. Hampir 500 triliun rupiah. Gede loh. Hampir setengah kuadriliun rupiah. Ya. Jadi kalau saya lihat sebenarnya IKN ini nggak diperlukan banget gitu loh. Karena pertanyaan kita satu sebenarnya. Urgensinya apa? Dan emang butuh Indonesia sebuah ibu kota baru. Cuma gara-gara Jakarta ini menghadapi sejumlah problematika. Kita tahu sendirilah problematika Jakarta ini sangat amat banyak. Dan memang kalau saya lihat kusut. Ya rata-rata berkutat di banjir, macet, polusi, dan abrasi. Abrasi ini yang terakhir ini adalah yang paling ini banget. Kenapa? Karena sebagian wilayah pantai utara Jakarta itu mengalami penurunan permukaan tanah. Ya, tadi saya bilang abrasi itu artinya adalah penurunan muka tanah. Gitu. Muter-muter. Penurunan muka tanah. Itu sebagian terjadi di wilayah utara Jakarta, teman-teman. Di wilayah utara Jakarta. Dan saat ini Anda boleh saya kasih tahu ya. Kapuk Muara itu adalah salah satu wilayah yang terdampak dari abrasi itu. Ya, Kapuk Muara di Jakarta Utara itu adalah salah satu wilayah yang terdampak itu. Bahkan di beberapa ruasnya itu sudah berada di bawah permukaan laut, below sea level. Apalagi Kamal Muara yang jauh di sana itu. Kamal Muara itu beberapa ruasnya itu sudah berada di bawah permukaan tanah, below sea level. Nah, kalau ini tidak ditangani secara serius, bisa jadi ancaman Jakarta tenggelam 2050 itu jadi kenyataan. Tidak hanya sebagian besar wilayah utara Jakarta saja yang bakal ditelan oleh air laut, ya. Tapi juga bisa merembet, ini perkiraannya sampai ke Bundaran HI, Bundaran Hotel Indonesia, ya, yang diperkirakan juga akan tertelan oleh air laut. Tapi semoga gak terjadi ya, semoga gak terjadi. Kenapa? Karena ini kan baru perkiraan. Di Jakarta Pusat itu juga surprisingly permukaan tanahnya tuh mulai turun, gak tinggi. Kenapa? Karena banyak gedung-gedung tinggi di Jakarta Pusat itu ngambil air dari tanah. Semua gedung-gedung dan bangunan-bangunan terutama yang tinggi-tinggi di Jakarta Pusat itu ngambil air dari tanah. Makanya kenapa permukaannya terus turun. Kontras dengan Jakarta Selatan dan Jakarta Timur itu masih lebih tinggi, ya. Titik tertinggi di Jakarta itu ada di Jakarta Timur, di Buperta Cibubur. Nah, Jakarta Selatan sampai saat ini permukaannya masih 15 meter di atas permukaan laut. Titik elevasinya. Kalau di beberapa wilayah tertentu tapi ya,
Sebenarnya Jakarta Timur itu 25 sampai 90 di atas MDPL, di atas permukaan laut. Jadi memang apa? Jadi memang secara umum ya karakteristik Jakarta itu sebenarnya ada di lowlands, di permukaan yang rendah, kecuali di beberapa ya, seperti di Jakarta, beberapa wilayah di Jakarta Selatan, wilayah sebagian di Jakarta Timur, sebagian lagi di Jakarta Barat ya, itu masih aman lah dari ancaman tenggelam itu ya. Ya terutama wilayah-wilayah yang berdekatan dengan dataran-dataran tinggi. Contoh misalkan daerah Jakarta Selatan yang berdekatan dengan Bogor, ya kan, berdekatan dengan Bogor, wilayah Jakarta Timur yang juga berdekatan dengan Bogor, ya kan. Pokoknya daerah-daerah situlah itu masih saya lihat berdasarkan data geospasialnya masih agak tinggi permukaan di atas lautnya. Walaupun jujur Jakarta Selatan ini juga mengalami abrasi tanahnya, tapi tiap tahun turunnya cuma satu gitu. Nggak signifikan banget seperti wilayah utara dan pusat dari Jakarta. Gitu. Itu kan signifikan banget penurunan muka tanahnya gitu. Jadi sebenarnya Jakarta tuh deal dengan itu sebenarnya abrasi. Nah makanya kenapa waktu Pilgub 2017 itu kenapa saya dukung Ahok ketimbang Anies, karena Ahok itu hendak mereklamasi dan di situ tujuannya adalah membangun giant seawall. Anies nolak karena Anies nggak tahu kalau itu sebenarnya juga ada proyek giant seawall di situ. Ya karena itu terprovokasi oleh narasi-narasi yang mengatakan bahwa wah nanti kalau itu nanti diisi orang asing, orang Cina dan segala macam. Padahal saya udah pelajari yang namanya proyek NCICD yang di-assist oleh Nederland atau Belanda itu juga termasuk di dalamnya adalah proyek Giant Seawall. Gitu. Ada Giant Seawall di situ. Giant Seawall, tanggul raksasa yang tujuannya adalah untuk supaya Jakarta itu tidak tenggelam di 2050. Karena jujur ya, boleh gak saya bicara dengan sangat jujur teman-teman. Sebagian besar pantai utara Jawa itu beberapa wilayahnya sudah mengalami yang namanya abrasi. Terutama di Jakarta dan Semarang. Ya, itu sebagian sudah mengalami yang namanya abrasi teman-teman. Bahkan dulu yang ada di Semarang itu dulunya kampung, sekarang jadi laut. Gitu. Karena tertelan kampung itu oleh air laut. Jadi memang harus didukung Giant Seawall ini walaupun biayanya cukup besar. Ya, harus didukung pembangunannya. Makanya sampai dibentuk badan Pantura Pantai Utara Jawa tuh harus kita dukung teman-teman. Supaya paling tidak ya Jakarta nih aman lah dari tenggelam gitu. Ya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Saya mau balik ke rumah, mau ada beberapa hal yang mau saya terusin dulu di rumah, termasuk ya biasalah ada beberapa hal yang mau saya lakukan dulu. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi dan sampai jumpa.